Ya, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan yang mengikuti channel Bible Study Gereja Elios Malang. Kita bertemu kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan oleh karena kasih setiamu bagi kami. Pimpinan, pertolongan dan penyertaan-Mu yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Dan pada kesempatan sore hari ini kembali kami memberikan waktu bagi kami untuk belajar firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan ini menolong kami untuk semakin teguh di dalam iman keyakinan kami kepadamu. Dan juga kami mau hidup melakukan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami. Dan setiap umat-Mu yang belajar firman Tuhan pada sore hari ini, pada kesempatan ini, kiranya Tuhan sendiri yang boleh menyertai dan memimpin. Dan biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang boleh bekerja di dalam hati dan pemikiran kami masing-masing. Di dalam nama-Mu kami meletakkan jam pembelajaran firman Tuhan ini. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali melanjutkan mempelajari Injil Yohanes, yaitu pasal 5. Kalau di minggu lalu kita telah belajar tentang bagaimana pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya dan penghakiman yang akan dilakukannya kelak. Dan pada kesempatan sore hari ini kembali kita akan diteguhkan tentang kesaksian Yesus tentang siapakah dirinya yang sebenarnya. Jadi kita belajar dari apa yang ditulis oleh Yohanes di dalam pasal 5 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-47. Saya baca kepada kita. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia.
Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Ya, demikian yang menjadi pokok pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Ya, jadi tema kita pada sore hari ini adalah kesaksian tentang siapakah Yesus, dan ini mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tentu Bapak Ibu dan Saudara, mengapa pentingnya sebuah kesaksian? Kesaksian itu sangat diperlukan karena setiap orang membutuhkan yang namanya pengakuan. Pengakuan dari orang lain. Apapun yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, maka ia membutuhkan pengakuan. Tentu pengakuan itu bisa berasal dari diri sendiri, namun tentu dalam pengakuan dari diri sendiri itu banyak orang itu adalah sebuah pengakuan yang tidak bersifat objektif, tetapi pengakuan yang bersifat subjektif. Itulah sebabnya banyak orang kurang meyakini kalau ada pengakuan-pengakuan secara subjektif atau pengakuan berdasarkan apa yang dialaminya, kemudian ia wartakan, ia beritakan kepada orang lain. Maka untuk lebih meyakinkan, maka dibutuhkan pengakuan dari orang lain. Jadi dalam hal ini setiap kita ketika kita melakukan segala sesuatu, berhasil di dalam segala sesuatu, kita membutuhkan pengakuan itu. Tetapi pengakuan supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita ungkapkan itu benar-benar bisa menguatkan, meyakinkan orang lain, maka itu tidak hanya berasal dari diri kita sendiri, tetapi juga dari orang lain. Kenapa diperlukan lagi pengakuan seperti ini? Ya, kesaksian ini dibuktikan untuk menunjukkan sebuah kebenaran. Ya. Kalau kita belajar atau memperhatikan dalam sistem pengadilan Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, misalkan ada seorang yang didakwa telah melakukan sesuatu hal yang sifatnya kriminal misalkan, maka ia akan didakwa bukan hanya berdasarkan perbuatan-perbuatan yang ia lakukan, tetapi akan dicari bukti-bukti, baik itu bukti yang mendukung akan apa yang ia lakukan, dan biasanya itu adalah bukti yang memberatkan seseorang, sehingga berdasarkan bukti-bukti yang kelihatan, yang bisa dilihat, diamati, maka orang yang melakukan sebuah pelanggaran, ia bisa didakwa dan ia bisa dihukum berdasarkan bukti-bukti yang ada. Tetapi juga ada bukti-bukti yang meringankan. Kenapa seseorang itu melakukan sesuatu? Mungkin ada faktor-faktor yang lain penyebab utamanya. Tetapi paling tidak kesaksian itu adalah sebuah pengakuan yang dibutuhkan untuk menunjukkan sebuah kebenaran. Jadi dimanapun kita berada, dalam sistem pemerintahan, pengadilan, maka kesaksian seseorang sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Karena dengan kesaksian itu, kita bisa menilai sesuatu itu secara objektif. Apakah itu benar atau tidak. Jadi dalam hal ini pentingnya sebuah kesaksian, yaitu untuk menunjukkan sebuah kebenaran. Kita telah belajar juga
tentang apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus tentang dirinya dan apa yang dipandang oleh orang-orang pada zaman itu tentang Yesus itu siapa. Bahkan sampai hari ini juga pertanyaan-pertanyaan serupa senantiasa dilontarkan kepada kita. Bagi kita yang percaya, maka ketika dipertanyakan kepada kita tentang siapakah Yesus, maka itu bukan hal yang asing bagi kita. Karena kita memiliki sebuah pemahaman yang baik, karena didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan yang telah diajarkan kepada kita. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak percaya? Maka ketika kita memberitakan tentang Yesus itu siapa, maka bagi mereka itu bukan sesuatu hal yang bisa diterima secara akal, bisa diterima secara logika. Karena sudut pandang yang berbeda terjadi. Jadi hal-hal semacam ini pernah terjadi di dalam masa Tuhan Yesus juga. Di mana Tuhan Yesus banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh Allah. Kemudian menjadi sesuatu hal yang tanda tanya bagi orang-orang Yahudi tentang siapakah Yesus ini. Di satu sisi mereka memperhatikan dia adalah manusia biasa yang pernah dikandung, pernah dilahirkan. Ia tinggal di tengah-tengah umat manusia. Ia melakukan aktivitas-aktivitas seperti manusia pada umumnya. Tetapi di sisi yang lain, dari perbuatan, perkataan, penyataan-penyataan tentang Yesus dan diungkapkan oleh Yesus, maka ada hal-hal yang dilakukan di luar daripada kemampuan manusia. Yang dalam hal ini dipandang, dilihat hanya mampu dilakukan oleh Allah. Itulah sebabnya mereka terus bertanya tentang siapakah Yesus itu. Rasa penasaran mulai muncul bagi orang-orang Yahudi. Apalagi ketika ia melakukan peristiwa-peristiwa mukjizat yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, tetapi ia mampu melakukan. Dan pertanyaan itu mulai dan terus timbul di dalam hati mereka. Apakah Tuhan Yesus tahu pertanyaan-pertanyaan mereka? Apa rasa penasaran mereka itu? Tentu ia tahu. Itulah sebabnya di dalam bagian perikop yang kita baca ini, maka Tuhan Yesus mencoba mengklarifikasi kesaksian tentang dirinya. Baik dari apa yang ia perbuat, dari apa yang ia katakan. Dalam klarifikasi ini, Tuhan Yesus ingin menegaskan, ingin memberikan pernyataan siapakah dirinya yang sebenarnya. Dia ingin menjelaskan kepada mereka kesaksian dari beberapa hal yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus untuk bisa membuktikan siapakah Yesus itu yang sebenarnya. Tentu tujuan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, agar setiap orang yang percaya itu, maka iman mereka harus didasarkan pada sebuah kebenaran. Jadi ketika kita mempercayai sesuatu, maka kita harus percaya, tapi harus ada dasar kebenarannya. Harus ada bukti-bukti yang valid. Harus ada bukti-bukti yang bisa mendukung. Sehingga dengan demikian iman kita itu bukan iman yang kabur, iman yang asal-asalan, iman yang tidak ada dasarnya, tetapi harus ada bukti-bukti yang mendukung sehingga iman kita itu tetap kokoh dan tidak mudah diombang-ambingkan. Jadi disinilah buktinya Tuhan Yesus ingin mencoba mengklarifikasi tentang apakah yang diungkapkan oleh Tuhan, Alkitab atau kitab suci, dan beberapa bukti-bukti yang lain untuk menunjukkan siapakah dirinya yang sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan sekali lagi bahwa sudah menjadi sebuah peraturan di kalangan peradilan umum, maka
kesaksian pribadi itu akan dikesampingkan. Ya, karena tadi saya katakan ini kadang-kadang tidak bersifat objektif. Ya. Jadi ada kesaksian-kesaksian yang lain yang bisa mendukung kesaksian yang diungkapkan oleh seseorang. Ya. Nah, disinilah Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan seperti itu. Kalau ia sendiri yang menyatakan tentang dirinya lewat perkataan, perbuatan, dan tindakan yang telah ia tunjukkan, tetapi bagi mereka itu adalah sesuatu hal yang tidak meyakinkan. Jadi disinilah Tuhan Yesus coba mengklarifikasi kembali, mencoba memberikan satu pernyataan-pernyataan yang bisa meneguhkan mereka, supaya mereka benar-benar memiliki satu keyakinan yang benar tentang siapakah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita membaca dalam pasal 5 ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus sedang memberikan bukti-bukti dan meneguhkan tentang dirinya lewat kesaksian-kesaksian yang ada. Tentu dalam hal ini, untuk bisa meneguhkan sebuah kesaksian, maka kalau kita perhatikan di dalam konteks perjanjian lama, untuk meneguhkan suatu perkara, maka diperlukan paling tidak 2 orang saksi. Untuk meneguhkan sesuatu hal yang dilakukan atau sebuah perkara itu benar atau tidak, maka paling tidak orang-orang yang akan mengadili perkara tersebut, maka mereka membutuhkan 2 orang saksi. Mari kita baca di dalam Bilangan pasal 35. Setiap orang yang telah membunuh seorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tetapi kalau hanya 1 orang saksi saja, tidak cukup untuk memberikan keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Jadi kita perhatikan di dalam konteks perjanjian lama, bahwa kalau seseorang itu melakukan tindakan kriminal, ya, kalau konteks di sini adalah tindakan pembunuhan, orang yang bisa memberikan kesaksian. Karena kalau hanya 1 orang, maka dikatakan di sini tidak cukup untuk memberikan keterangan. Di dalam Ulangan 19 ayat 15, 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi jelas sekali di dalam konteks perjanjian lama, untuk membuktikan sesuatu itu benar atau tidak, maka diperlukan saksi. Dan saksi di sini bukan hanya 1 orang, tetapi 2 atau 3 orang. Jadi disinilah kemudian Tuhan Yesus menggunakan dasar-dasar ini untuk membuktikan tentang siapakah dia. Maka di dalam konteks pasal 5 Yohanes tadi yang kita baca, maka disinilah Tuhan Yesus memberikan bukti-bukti 5 orang saksi. Sekali lagi ini 5, lebih daripada 2. 5 saksi yang coba mengungkapkan, membuktikan tentang siapakah diri Yesus itu. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu di dalam Yohanes pasal 5 ayat 32 dan 37. Di sini dikatakan, ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Ada yang lain yang memberikan kesaksian. Nah, tentu di sini tidak dijelaskan kepada kita siapakah yang lain itu yang memberikan kesaksian itu. Tetapi kalau kita baca di dalam ayat 37, maka di sini memberikan penjelasan. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Ya. Jadi bukti pertama yang Tuhan Yesus coba ungkapkan, yaitu
Bapa yang memberikan kesaksian. Yang kedua, kita telah belajar di dalam Injil Yohanes. Dan kita juga pernah memperhatikan apa yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis tentang siapakah Yesus. Jadi saksi mata, yaitu Yohanes Pembaptis, ketika ia mengajarkan kepada murid-muridnya, lalu ia senantiasa mengarahkan murid-muridnya itu kepada Yesus. Jadi ada dua saksi yang diungkapkan. Yang pertama Bapa, yang kedua adalah Yohanes Pembaptis. Yang ketiga, saksi yang coba diungkapkan oleh Tuhan Yesus adalah saksi yang bisa dilihat oleh orang-orang pada saat itu. Apa itu? Pekerjaan daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Karya Yesus itu sendiri. Di dalam ayat 36, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hasil pekerjaan itu tidak mungkin bisa dipungkiri. Itu tidak bisa dibohongi. Hasil sebuah karya, hasil dari sebuah tindakan, maka itu menjadi satu bukti yang pertama, bukti yang utama, bukti primer kalau di dalam hukum. Sehingga dengan ada bukti karya itu, ada bukti pekerjaan itu, maka itu salah satu yang bisa digunakan untuk meneguhkan sebuah perkara atau sebuah tindakan. Nah, sekarang kita memperhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang telah dia lakukan. Mengajar, menasehati, menyembuhkan banyak orang, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang tidak mungkin bisa disangsikan oleh orang lain atau sulit untuk dibohongi, sulit untuk ditutup-tutupi. Nah, sekarang melalui hasil pekerjaannya itulah Tuhan Yesus berkata, coba dari hasil apa yang telah saya kerjakan ini, kalian bisa tahu siapakah aku. Kalian bisa mengerti. Kalian seharusnya bisa memahami tentang siapakah aku sebenarnya. Nah, itulah bukti primer. Yang lain tadi adalah bukti-bukti yang sifatnya sekunder. Ya, tapi dari hasil karya Tuhan Yesus itu sendiri. Kemudian bukti yang lain Tuhan Yesus ungkapkan apa? Yaitu kitab suci. Di dalam ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Ya. Jadi kitab-kitab suci, siapa yang dimaksudkan di sini? Apa yang dimaksudkan kitab suci di sini? Yaitu mengacu kepada kitab-kitab perjanjian lama. Ditulis oleh para nabi. Dan di dalam tulisan-tulisan para nabi itu senantiasa mengarahkan pandangan kepada Yesus. Mengarahkan nubuatan-nubuatan itu kepada Yesus. Dan yang terakhir yang Tuhan Yesus coba ungkapkan di sini, yang bisa memberi kesaksian itu adalah seorang tokoh panutan mereka. Tokoh yang sangat mereka kagumi, yaitu Musa. Seorang pemimpin mereka yang melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan inilah tokoh yang sangat mereka kagumi, yang mereka agungkan. Dan Tuhan Yesus mencoba mengutip pernyataan-pernyataan daripada Musa tentang siapakah dirinya. Sekali lagi mari kita melihat ya, apa yang Tuhan Yesus ungkapkan itu tentang saksi-saksi ini untuk meneguhkan tentang siapakah dirinya. Yang pertama dikatakan tadi, yaitu Bapa sendiri. Allah Bapa. Allah Bapa lah yang memberikan sebuah kesaksian tentang Yesus. Di mana di dalam ungkapan Tuhan Yesus,
bahwa ia datang ke dalam dunia, maka ada seseorang yang mengutus dia. Nah, siapakah yang mengutus Yesus? Bapa. Jadi untuk meneguhkan tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, untuk meyakinkan para murid-muridnya, meyakinkan orang-orang Yahudi yang terus mempertanyakan tentang identitas dirinya, dan juga untuk meyakinkan kita sampai hari ini. Maka hal yang penting yang Tuhan Yesus katakan, apa yang dilakukan oleh Bapa. Bapalah yang mengutus dia. Lewat apa yang dilakukan oleh Bapa, itu adalah sebuah meterai yang dibubuhkan oleh Bapa untuk penugasannya, ya, sebuah meterai peneguhan itu. Dan kita ingat ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di dalam Matius 3 ayat 17. Ketika Yesus keluar dari air, kemudian ada satu suara yang berseru dari sorga. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Satu suara yang tidak diberikan kepada orang lain, tetapi ini hanya ditujukan kepada Yesus. "Inilah anakku, kepadanya aku berkenan." Jadi disinilah Tuhan Yesus mencoba menggali sebuah pembuktian-pembuktian, di mana yang mensahkan kebenaran tentang dirinya adalah Bapa, bukan manusia. Walaupun nanti dia coba mengungkapkan tentang Yohanes Pembaptis dan juga Musa, tetapi pertama-tama yang dia katakan, pengakuan daripada Bapa sendiri lewat pengutusan dia di tengah-tengah dunia ini. Selanjutnya, dari hasil pekerjaan Kristus, dari karya yang dilakukan oleh Yesus, di mana pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah pekerjaan ilahi. Dan kalau itu yang dikerjakan oleh ilahi, maka itu adalah pekerjaan yang memiliki otoritas. Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah diberikan oleh Bapa kepadanya. Berarti dia memiliki otoritas untuk melakukan itu. Jadi kesaksian yang pertama tentang siapakah Yesus itu muncul dari Bapa yang mengutus dia. Yang kedua, dari pribadi bernama Yohanes Pembaptis. Di dalam ayat yang ke-33, "Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran." Ya. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan mereka kembali ketika murid-murid Tuhan Yesus mempertanyakan, ada seseorang yang melakukan tindakan pembaptisan selain daripada Yohanes. Dan ketika Yohanes mendengar pernyataan-pernyataan itu, maka Yohanes kemudian mengungkapkan, "Aku ini adalah seorang utusan yang mempersiapkan jalan bagi dia. Yang patut kamu ikuti itu bukan aku, tetapi dia yang melakukan itu." Kita telah belajar apa yang diungkapkan oleh Yohanes, bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pernyataan Yohanes inilah yang meneguhkan dan juga memberikan sebuah pernyataan penting tentang Yesus itu. Yohanes tidak mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Yohanes tetap memberikan kemuliaan itu kepada Yesus. Karena ia tahu dari mana asalnya Yesus. Ia mengerti siapakah Yesus yang sebenarnya. Jadi ia tetap bisa memberikan sebuah kesaksian. Dan kesaksian yang disampaikan oleh Yohanes itu adalah kesaksian yang benar. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, apa hal yang bisa membuktikan tentang diri Yesus? Poin ketiga tadi adalah melalui karya atau pekerjaan Kristus sendiri. Bahwa segala pekerjaan diserahkan Bapa kepadanya. Apa yang ia lakukan
Ia tidak bertindak atas keinginannya sendiri. Apa yang ia lakukan, Tuhan Yesus sering mengatakan bahwa apa yang aku lakukan itu karena Bapa menghendakinya. Karena Bapa lah yang mau aku melakukan itu. Termasuk di dalam karya keselamatan. Termasuk di dalam karya salib. Dia ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Dan Tuhan Yesus berkata, aku melakukan itu semua berdasarkan perintah, berdasarkan apa yang disampaikan atau apa yang diberikan Bapa kepadaku. Jadi dalam hal ini saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa segala pekerjaan Tuhan Yesus itu, apa yang ia lakukan sebenarnya ini juga untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam segala karya-karya Yesus, maka kita juga bisa melihat apa yang Tuhan atau apa yang dikerjakan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah. Dan puncak itu ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk keselamatan umat manusia. Karena Tuhan menghendaki tidak ada manusia yang binasa. Tuhan menghendaki semua manusia itu bisa diselamatkan. Dan sekarang siapakah yang melaksanakan tugas itu? Satu-satunya yang mampu melaksanakan tugas penyelamatan itu hanyalah Yesus. Dia yang telah ditetapkan untuk menyelamatkan umat manusia. Dan di dalam peristiwa-peristiwa mukjizat-mukjizat yang diadakannya. Beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Penyembuhan seorang wanita, seorang yang sakit selama 38 tahun lamanya. Sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Bagaimana seorang yang sudah lumpuh ini berapa lama ia harus menderita. Tetapi ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus, maka ia disembuhkan. Apalagi ketika Tuhan Yesus berkata kepadanya, jangan kamu berbuat dosa lagi. Dosamu sudah diampuni. Ini menjadi sebuah pernyataan-pernyataan tentang otoritas ilahi. Kuasa daripada ilahi. Yang hanya mampu dikerjakan oleh Allah sendiri. Tetapi Yesus melakukannya. Ia mampu untuk melakukan itu. Yang keempat, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saksi yang membuktikan tentang siapakah Yesus itu adalah kitab suci. Di dalam ayat-ayat ini tadi kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk membuktikan tentang dirinya. Dan juga sebagai teguran bagi orang-orang yang mencoba mendakwa dia. Di dalam ayat yang ke-39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Ya, sekali lagi. Kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, yaitu Yesus. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Di sini kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa orang-orang Yahudi, mereka menyelidiki kitab suci, memahami, mengerti tentang nubuatan-nubuatan tentang Mesias. Mereka mencoba mempelajari itu secara detail. Tapi sayangnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka semakin menyelidiki kitab suci, tetapi semakin mereka tidak mengerti, semakin mereka tidak percaya. Seharusnya orang yang semakin ada kerinduan untuk membaca, mengerti kitab suci, maka tingkat kepercayaannya itu akan meningkat, muncul. Karena antara apa yang disampaikan oleh kitab suci, apa yang diajarkan oleh kitab suci, kemudian mereka mencoba menselaraskan dengan apa yang terjadi dengan bukti-bukti yang ada. Seharusnya menolong mereka untuk bisa percaya. Tetapi apa yang terjadi justru mereka tidak mau percaya.
Tentu menjadi pertanyaan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? Dan tentu ini juga bisa menjadi sebuah koreksi bagi kita pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara. Sebuah teguran bagi kita yang memiliki kerinduan untuk belajar kitab suci. Tetapi semakin kita belajar kitab suci, semakin kita tidak mampu dan tidak bisa melakukannya. Alasannya apa? Yang pertama, karena kita tidak memiliki kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Ada orang-orang yang menyelidiki kitab suci, tetapi hanya untuk menambah wawasan pengetahuan mereka. Hanya untuk memperkaya ilmu pengetahuan mereka. Jadi rasa kasih kepada Tuhan itu tidak ada. Rasa rindu untuk mengenal Tuhan itu tidak ada. Tetapi mereka hanya ingin pengetahuan mereka terhadap kitab suci itu ada. Apalagi yang menjadi alasan banyak orang yang menyelidiki kitab suci tetapi mereka tidak percaya. Karena mereka lebih peduli untuk menerima kemuliaan daripada manusia. Bahwa pada umumnya orang itu bangga atas diri mereka sendiri, pengetahuan mereka. Kalau mereka telah membaca Alkitab, memahami isi Alkitab, kemudian memaparkan isi Alkitab itu dengan baik dan benar dan lain sebagainya. Tapi tidak ada kasih Allah di dalam hati mereka. Maka secara pengetahuan mereka luar biasa. Dipuji oleh orang. Disanjung oleh manusia. Jadi mereka tidak lagi membawa orang untuk mengenal Allah dengan benar lewat pemahaman kitab suci. Tetapi lebih kepada apa yang mereka fahami, apa yang mereka pikirkan. Sehingga orang lebih menyanjung di manusia daripada Tuhan. Jadi ini sesuatu hal yang sangat berbahaya. Apalagi ketika menyelidiki kitab suci, maka hanya tujuannya untuk mencari kesalahan-kesalahan. Hanya untuk mencari kekurangan-kekurangan daripada kitab suci. Hanya untuk mencocokkan apa yang menjadi keinginan. Kalau tidak sesuai dengan keinginan maka itu dibuang. Fenomena-fenomena itu terjadi sampai hari ini. Apa yang merupakan kerinduan mereka, keinginan mereka, hasrat mereka, itulah yang mereka agungkan atau utamakan. Dan itu saya katakan Bapak Ibu dan Saudara sangat berbahaya dalam kehidupan ini. Tentu dalam hal ini bahwa bukti Tuhan bagi kita bukanlah bukti yang bersifat sains semata atau bukti-bukti yang bersifat empiris atau pengalaman. Tetapi Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa bukti-bukti itu lihat lewat sejarah yang terjadi. Lewat apa yang telah dilakukan. Kamu percaya kepada Allah karena kamu belum pernah bertemu dengan Allah secara tatap muka. Tapi lihat dalam sebuah sejarah, dalam karya yang telah dikerjakan ini, bahwa dunia ini tentu ada penyebabnya. Bahwa manusia itu jatuh dalam dosa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan itu adalah sebuah fakta yang memberikan kepada kita bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri lewat pengetahuan kita, lewat pengalaman hidup kita, lewat apa yang kita dapatkan kita lakukan. Ini kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sehebat apapun kita. Tetapi ada satu bukti sejarah yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Menyelamatkan saudara dan saya. Itulah bukti sejarah. Jadi kalau kita ingin tahu tentang sesuatu kebenaran, maka itu juga harus melihat dalam sisi-sisi sejarahnya seperti apa. Jangan diabaikan tentang hal-hal demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di luar sana banyak orang yang melakukan dan juga tidak mempercayai tentang karya penyaliban Tuhan Yesus. Mereka berkata itu adalah cerita dongeng semata. Ataupun kalau ada yang disalib itu bukan Tuhan Yesus. Tetapi bukti-bukti sejarah memberikan kepada kita kesaksian bahwa yang pernah dan ada yang pernah disalibkan
Dan siapa yang disalibkan itu adalah Tuhan Yesus. Yesus sendiri yang pernah disalibkan, bukan yang lain. Bukan yang diserupakan dengan Tuhan Yesus, bukan. Tapi Yesus sendiri. Ya, jadi lewat kitab suci lah menolong kita untuk mengerti tentang apa yang telah Tuhan nyatakan. Tulisan-tulisan Musa juga mengarahkan pemahaman mereka tentang siapakah Yesus. Dan kalau kita membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 17, ya, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya." Ya. Jadi hukum Musa atau hukum Taurat yang telah ditulis oleh Musa pada zaman itu, pada zamannya, maka sekarang Tuhan Yesus berkata, "Saya datang untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan itu." Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi nasihat bagi kita di sini? Bahwa semua orang yang hendak menemukan kebenaran haruslah menyelidiki kitab suci. Jangan hanya menjadi orang yang membaca dan pendengar saja. Maka di dalam menyelidiki kitab suci, maka diperlukan yang namanya ketekunan untuk mencari. Ketika saya mempersiapkan ayat-ayat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka juga diberikan satu hasrat untuk mencari makna-makna daripada ayat itu. Sehingga tidak salah menafsirkannya. Tidak salah untuk mengajarkan kepada saudara. Harus dicari dengan apa yang sebenarnya. Ya. Maka di dalam mencari itu diperlukan yang namanya ketekunan. Dalam mencari itu, mempelajari itu harus ada perhatian yang sangat cermat. Ya. Jadi tidak asal-asalan mengamatinya, tidak asal-asalan membacanya. Karena ayat-ayat kitab suci diberikan kepada kita. Ada teksnya, juga ada konteksnya. Sering orang hanya membaca teks kitab suci, tetapi melupakan konteksnya. Sehingga ketika hanya membaca kitab suci, maka apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang merupakan kerinduan mereka, itulah yang mereka mencoba mencari yang cocok dengan apa yang mereka inginkan. Tapi tidak demikian di dalam mempelajari firman Allah. Harus dilakukan itu dengan sebuah ketelitian. Salah satu contoh kalau kita membaca, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kitab Ezra. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Setelah masa pembuangan, maka kitab suci itu kemudian dikumpulkan kembali. Dan di dalam mengumpulkan ini bukan hal yang mudah. Dan itulah yang dilakukan oleh Ezra supaya tidak salah. Maka ia melakukan tindakan meneliti Taurat Tuhan itu. Ya, diteliti dengan baik. Apa yang perlu mereka lakukan, apa yang mereka perlu kerjakan. Ya. Apa yang pernah mereka abaikan dan sekarang mereka harus dituntut untuk melakukannya. Jadi di sini Bapak, Ibu, dan Saudara mempelajari Alkitab itu tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar mendengar, tetapi perlu ketelitian, perlu ketekunan untuk mempelajarinya. Dan setelah melakukan itu, maka dikatakan Israel ini melakukan baru mengajarkannya. Jadi ada sebuah kerinduan dan rancangan hati untuk menemukan makna-makna yang sebenarnya dari kitab suci. Kembali di dalam pernyataan Tuhan Yesus, ia berkata bahwa kitab-kitab para nabi, kitab-kitab yang ditulis oleh Musa, mereka semua bersaksi tentang aku. Mengapa hal itu terjadi?
Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 11. Roh Kristus dalam kitab para nabi terlebih dahulu memberikan kesaksian tentang dia. Karena roh yang sama yang bekerja di dalam masa perjanjian lama kepada para nabi, sekarang ia juga bekerja di dalam masa Tuhan Yesus. Dan sekarang apa yang samar-samar pada zaman perjanjian lama kemudian diungkapkan secara jelas lewat kehadiran daripada Tuhan Yesus. Orang Yahudi tahu bahwa perjanjian lama bersaksi tentang Mesias. Bahkan mereka sangat kritis, sangat tajam dalam memperhatikan bagian-bagian yang mengarah ke sana. Tetapi mereka bersikap ceroboh dan lalai dalam menerapkan apa yang tertulis dalam kitab suci. Ini kita diingatkan dalam sebuah peristiwa ketika Tuhan Yesus lahir. Kemudian orang-orang Majus itu datang untuk mencari Yesus, raja orang Yahudi itu. Dan ketika mereka bertanya kepada para tokoh-tokoh agama, mereka bisa menjelaskan. Mereka bisa mengungkapkan tentang peristiwa nubuatan itu. Tetapi apa yang terjadi dengan mereka? Mereka hanya sekedar tahu, tetapi tidak memiliki kerinduan untuk mencari Yesus. Inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kenapa tidak mengerti kitab suci? Kenapa tidak memahami ayat Alkitab dengan benar? Karena hanya mau mengerti semata. Tetapi tidak ada kerinduan untuk menerapkan kitab suci itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagi kita hari ini juga, mari kita juga meneliti diri kita Bapak Ibu Saudara. Apakah kita juga memiliki kerinduan untuk meneliti kitab suci atau tidak? Ketika kita ditanyakan tentang sesuatu hal yang menyangkut iman percaya kita kepada Tuhan, apakah kita mampu untuk memberikan satu pernyataan iman, pembelaan iman, atau kita masih diliputi keraguan-raguan? Kalau kita masih diliputi keraguan-raguan, itu tandanya kita hanya membaca, tapi tidak mengerti dan tidak pernah meneliti akan kitab suci. Maka perlu telitilah kitab suci dengan benar. Saksi yang terakhir yang Tuhan Yesus coba ungkapkan untuk membuktikan tentang siapakah dirinya, yaitu Musa. Di dalam ayat 45, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Sekali lagi, sebab ia telah menulis tentang aku. Zaman Musa dengan zaman Yesus jauh, beribu-ribu tahun. Tapi Tuhan Yesus berkata, Musa telah menubuatkan tentang kehadiranku. Kamu menyelidikinya, kamu mempelajarinya. Kamu percaya kepada Musa, tetapi kamu tidak percaya kepadaku. Padahal Musa sendiri telah mengungkapkan tentang siapakah Yesus. Ya. Orang-orang Yahudi sangat percaya kepada Musa. Dan mereka menilai diri sendiri sangat tinggi. Karena mereka menilai diri mereka sebagai murid daripada Musa. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara, ketika Tuhan Yesus ingin membuktikan tentang siapakah dirinya, maka ia menggunakan 5 saksi-saksi yang mendukung. Sehingga dengan adanya 5 saksi ini, maka kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah kebenaran yang betul-betul tidak perlu disangsikan atau diragukan.
Ketika Kristus menunjukkan kepada kesaksian Musa, maka ia berkata, kalau engkau tidak percaya kepada apa yang aku katakan, maka sama artinya kamu tidak percaya kepada apa yang diungkapkan oleh Musa. Dan nantinya Musa itulah yang menjadi pendakwa bagi kamu. Musa adalah saksi bagi Kristus lewat pengajaran yang ia lakukan. Musa adalah seorang saksi tentang siapakah Yesus lewat tulisan dan nubuat yang ia sampaikan. Sebagai ayat penutup bagi kita, mari kita membaca di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18. Ini ayat yang kadang-kadang kita baca di sana ditafsirkan secara berbeda karena mengacu kepada nabi tertentu katanya. Tetapi apa yang kita belajar di sini dari nubuatan Nabi Musa ini. Sebab seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Jadi bukan dari yang lain-lain. Ya, dari suku Israel sendiri. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi dalam tulisan yang dibuat oleh Musa di sini, ia sedang bernubuat tentang Yesus, bukan yang lain. Jadi bukan nabi-nabi yang lain, ya. Jadi ini nubuatan tentang kehadiran daripada Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, lewat pembelajaran ini, mari kita meneguhkan hati kita kepada Kristus. Siapakah Dia? Dia adalah Allah yang telah diutus di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Percayalah, dengan kita datang kepada Dia, maka keselamatan itu kita akan dapatkan. Ya, jadi tidak hanya lewat membaca kitab suci, tapi Tuhan Yesus berkata, lewat akulah kamu bisa mendapatkan keselamatan. Karena itu, teguhkanlah iman saudara kepada Kristus. Yakinlah bahwa Dia adalah juru selamat bagi saudara dan saya. Amin untuk pembelajaran firman Tuhan sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh bersyukur kepadamu. Kami boleh belajar firman-Mu pada kesempatan ini. Kami boleh tahu tentang siapakah Engkau lewat kesaksian-kesaksian yang diungkapkan oleh Alkitab. Sebuah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Engkau adalah Mesias. Dan Engkau adalah Allah yang telah diutus di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Teguhkanlah iman kami kepadamu, teguhkanlah kepercayaan kami kepadamu. Berkati setiap umat-Mu yang telah mempelajari firman Tuhan di sore hari ini dimanapun mereka berada. Pimpin dan tuntun kehidupan mereka senantiasa. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian pembelajaran firman Tuhan kepada kita pada kesempatan sore hari ini. Sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.